7, 6, 5, 4, 1. Oke, kembali lagi bersama saya, host tercinta kalian yaitu Andrian, untuk menemani kalian dalam menonton film-film menegangkan yang pastinya sangat seru ya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan part kedua dari film Hellbound. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita putar intronya. Scene diawali dengan detektif Jin yang dirawat di rumah sakit. Ia menyadari bahwa tak ada orang yang dirawat sama sekali di rumah sakit. Bahkan saat ia melihat semua keadaan, tak ada seorang pun yang muncul di tempat ia berada. Karena bingung dengan hal ini, ia membuka TV untuk mengetahui informasi apa yang terjadi pada kota Seoul setelah demonstrasi Ibu Park. Detektif Jin pun melihat acara televisi yang menayangkan sesi wawancara secara virtual dengan Jung, si ketua kebenaran baru. Jin tak terlalu menghiraukan acara itu. Ia malah membuka sebuah folder yang mana itu adalah rekaman CCTV yang menunjukkan anaknya menyeret si pria pembunuh istrinya. Jin tampak kaget karena baju yang digunakan anaknya sangat sama dengan baju yang ada di kamar Jung. Sontak karena hal itu pun, Jin langsung bergegas pergi menuju rumah Jung untuk mencari anaknya. Kita beralih ke seorang streamer yang menjadi sorotan Arrowhead. Di sana ia memprovokasi orang-orang karena anggota dari kepolisian tak mau sujud di saat seluruh warga kota Seoul bersujud karena percaya dengan adanya titah Tuhan. Streamer ini mengatakan bahwa anggota polisi ini sangat angkuh, ditambah lagi ada adegan di saat Jin menembaki ketiga malaikat penjaga itu. Karena kelakuan mereka itu, si streamer memprovokasi agar Arrowhead memberi pelajaran terhadap para anggota polisi itu. Karena mereka sangat dianggap mengganggu dalam aktivitas ketuhanan yang dilakukan oleh kebenaran baru. Hyejin yang takut karena merasa sudah tak aman pun langsung memesan tiket pesawat untuk Chow ke Kanada bersama ibunya. Di saat sibuk mengemasi semua barang, Hyejin menemukan sebuah surat yang tak tahu dari siapa pengirimnya. Namun yang jelas karena surat itu akan ada banyak perubahan di kota Seoul. Lanjut, Hyejin pun pergi ke kantornya untuk menyelidiki surat itu. Namun saat sampai di sana, Hyejin terkejut karena kantornya sudah hancur berantakan karena diserang oleh Arrowhead. Hyejin yang syok pun langsung pergi ke bawah untuk menemui ibunya. Namun saat ia sampai, ternyata sudah ada anggota Arrowhead yang memukuli ibunya. Sat, organisasi apaan itu? Beraninya main keroyok, terus mukulin orang tua lagi. Oke, lanjut. Hyejin yang melihat itu pun tak terima dan berusaha menyelamatkan ibunya. Tetapi apalah daya seorang wanita yang harus terima digengbeng oleh para bajingan itu. Hyejin pun dipukuli sampai benar-benar tak bisa berdiri. Menyadari kalau ibunya tak sadarkan diri, Hyejin pun segera menelpon ambulan untuk membawa ibunya ke ICU. Di saat ia menunggu, ia mulai menyadari kalau orang-orang di sekelilingnya membicarakan tentang dia karena ulah streamer itu. Lanjut, Hyejin pun pergi ke ruangan ibunya untuk mengecek keadaan sang ibu. Namun setelah ia mengecek, denyut nadi si ibu ternyata sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita beralih ke detektif Jin yang sudah sampai ke tempat tinggal Jung, yang mana di area rumah Jung sudah sangat ramai orang yang ingin menjadi anggota kebenaran baru. Jin yang sudah kepalang emosi pun tetap menerobos dan mendobrak pintu rumah Jung. Namun sayangnya saat Jin sudah sampai di dalam, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Detektif Jin pun keluar dari rumah itu seperti orang putus asa karena tak menemukan putrinya. Namun saat ia keluar, Jin harus disambut dengan lemparan sampah dari warga yang ada di depan rumah Jung. Tak hanya itu, Jin juga dihajar hingga saat HP-nya terjatuh dan ada Jung nelpon Jin. Pengeroyokan itu pun berhenti. Di telepon itu, ketua Jung meminta para warga itu untuk memberikan jalan kepada detektif Jin karena Jung ingin membicarakan empat mata kepada detektif Jin.
제가 긴히 할 말이 있어서요. Selepas itu, Jung mengirimkan alamat ia berada sekarang ini. Tanpa banyak alasan, detektif Jin langsung menuju tempat Jung berada. Begitu pula Hee-jin yang pergi menuju ke tempat Pastor Kim. Sesampainya di tempat Pastor Kim, ia disambut dengan baik. Hee-jin pun menanyakan wawancara Pastor Kim kepada Jung, yang langsung saja Pastor Kim menunjukkannya. Ya, ternyata isi rekaman itu adalah titah kematian Jung, yang mana itu akan terjadi hari ini. Hee-jin pun meminta salinan rekaman itu, namun ternyata Pastor Kim menghapusnya karena tujuan Kim mengundang Hee-jin adalah untuk membunuhnya. Di sini Pastor Kim sudah membuat kesepakatan kepada Jung untuk menjaga rahasia kematiannya. Sebagai imbalan, Jung memberikan kekuasaan kebenaran baru kepada Kim. Dan untuk tugas Kim yaitu membunuh pengacara Hee-jin karena ia berpotensi merusak semua rencana itu. Hee-jin yang mulai ketakutan pun lari keluar. Namun ternyata ia sudah dikepung oleh anggota Arrowhead yang siap membunuhnya. Dan lagi-lagi Hee-jin dipukuli oleh kelompok iblis itu sampai ia tak bisa bangkit lagi. Ya, kemungkinan pengacara Hee-jin di sini sudah mati, tetapi saya juga tidak tahu karena bukan saya produsernya. Beralih ke detektif Jin yang sudah sampai ke lokasi Jung. Ia mencari-cari keberadaan Jung ke seluruh ruangan hingga akhirnya mereka pun bertemu. Di sini Jung ingin menceritakan kisahnya yang ternyata ia sudah menerima titah kematian dari 20 tahun yang lalu, yang mana titah itu muncul ketika Jung masih usia anak sekolah. Jung yang dibuat penasaran serta rasa takut seumur hidup itu pun mencari-cari informasi dari kasus yang sama. Ia juga bingung dosa apa yang ia perbuat sampai ia harus masuk neraka. Nah, karena dari situlah Jung merasakan ketidakadilan hingga ia membuat organisasi kebenaran baru untuk menciptakan ketakutan dan seolah-olah membuat yang jahatlah yang menerima titah itu. Di akhir pembicaraan, Jung juga memberitahu kalau ia akan mati dalam hitungan menit dan sekaligus memberitahu Jin bahwa Hee-jung sudah menunggunya di rumah. Jin diberikan dua pilihan oleh Jung, antara ia merekam kematian Jung dan mempublishnya lalu terjadi kepanikan, atau tutup mulut dan merasakan sistem yang baru saja dibuat oleh Jung. Jin pun memilih diam. Hingga akhirnya ketiga malaikat itu datang dan menghajar Jung habis-habisan dengan ditutup penggosongan terhadap Jung. Dan setelah kejadian itu, Jin pun pulang dan menemui anaknya. Tak terasa 4 tahun sudah berlalu. Organisasi kebenaran baru sudah semakin besar dan mendirikan museum untuk menjadi bukti-bukti titah kematian dari Tuhan. Kebenaran baru juga selalu menyiarkan demonstrasi para pendosa untuk ditunjukkan sebagai bukti titah Tuhan. Nah, di sini kita ditunjukkan pimpinan kebenaran baru yang sekarang yaitu Pastor Kim yang di awal tadi. Di salah satu video demonstrasi Kim mengatakan untuk tidak menyembunyikan dosa agar tak berakhir seperti Ibu Park. Scene berpindah ke kantor stasiun TV yang mana di sini kita diperlihatkan seorang produser bernama Young Jae yang sedang berdebat dengan petinggi kebenaran baru. Petinggi kebenaran baru itu meminta perubahan pada video demonstrasinya karena dianggap terlalu mengkasihani pendosa. Atasan Young Jae pun setuju atas perubahan itu dan Young Jae yang hanya seorang karyawan pun ikut menyetujuinya. Setelah itu, Young Jae mendapat telepon dari istrinya untuk mengabarkan bahwa ia sudah melahirkan dan meminta Young Jae untuk datang menjenguknya. Young Jae pun berjanji untuk datang pada besok hari dikarenakan banyaknya pekerjaan yang apabila tidak ia kerjakan, maka siapa yang membayar rumah sakit? Lanjut, setelah itu Young Jae pergi untuk mengambil naskah wawancara di meja rekan kerjanya yang tanpa disengaja Young Jae menemukan kartu seperti pinjol di meja rekannya. Rekan Young Jae pun kaget dan segera mengambil kartu itu. Di sini kita panggil saja rekan Young Jae dengan nama Jun Won. Young Jae pun langsung mengajak Jun Won untuk sama-sama mengerjakan video demonstrasi itu. Namun Jun Won tidak bisa dan beralasan akan pergi memancing bersama istrinya. Scene berpindah ke kantor Young Jae yang sudah selesai dengan pekerjaannya dan akan segera menuju ke rumah sakit. Namun saat di tengah jalan, Young Jae ditelepon istri Jun Won menanyakan keberadaan suaminya itu. Jelas Young Jae bingung karena siang tadi Jun Won mengatakan akan pergi memancing bersama istrinya. Dikarenakan Young Jae memiliki jiwa pertemanan yang solid dan baik seperti saya, ia pun memutar arah untuk mencari Jun Won dan mengorbankan waktu untuk anak dan istrinya.
Sementara itu di rumah sakit, Sohyun istri Yongjae menyelinap masuk ke ruang bayi untuk memvideokan anaknya. Namun Sohyun dikejutkan dengan kemunculan titah Tuhan yang mana anaknya akan mati dalam 3 hari lagi dan masuk neraka. Sohyun yang panik pun mencari-cari informasi sampai mendownload aplikasi kebenaran baru yang tidak ada di Play Store. Ia tak mendapat informasi apapun mengenai bayi yang masuk neraka. Kita berpindah lagi ke Yongjae yang sudah sampai di tempat pemancingan. Ia mencari-cari Junwon yang akhirnya ia temukan di sebuah gubuk pemancingan. Kedatangan Yongjae membuat Junwon kaget dan nekat menceburkan diri. Yongjae yang tak tahu masalahnya pun ngotot mengajak Junwon untuk pulang, tetapi tetap saja Junwon tak mau. Di sini Junwon pun mengatakan bahwa ia telah mendapat titah Tuhan. Namun ia tak mau satu orang pun tahu karena ia tak mau keluarganya berurusan dengan kebenaran baru dan Arrowhead. Junwon juga mengatakan kartu pinjol itu adalah sebuah organisasi yang akan mengurus jasad korban demonstrasi agar tak tercium oleh kebenaran baru. Tak lama setelah itu muncullah ketiga malaikat penjaga dan langsung menyerang Junwon hingga Junwon harus bernasib sama menjadi tengkorak gosong. Yongjae kaget melihat itu. Namun setelah kematian Junwon, datanglah kelompok Sodo untuk segera mengevakuasi jasad Junwon. Kelompok Sodo itu diketuai oleh Heongjun dan ia berkata kepada Junwon untuk melupakan apa yang ia lihat hari ini. Heongjun adalah salah satu orang penting di Seoul dan ia salah satu petinggi Sodo yang mana pimpinan Sodo ini adalah Haejin yang ternyata masih hidup. Yongjae pun dibius dan akan dibiarkan di situ. Keesokan harinya, tempat pemancingan itu pun ramai dan ada salah satu daiken kebenaran baru bernama Yuji. Di sana mereka mencari informasi atas hilangnya Junwon, namun tak menemukan jejak kecuali kartu pinjol Junwon. Yuji pun curiga dan memotretnya untuk diselidiki lebih dalam. Beralih lagi ke Yongjae. Ia terbangun di dalam mobilnya, lalu ia lupa bahwa ada janji dengan istrinya. Segeralah ia bergegas ke rumah sakit. Namun saat di rumah sakit, Yongjae dikejutkan dengan hasil rekaman istrinya yang menunjukkan anak mereka menerima titah Tuhan dan akan masuk neraka. Istri Yongjae pun bertanya-tanya apakah ia melahirkan seorang pendosa, karena pada dasarnya bayi baru lahir itu suci tak memiliki dosa. Yongjae pun berusaha menenangkan istrinya dan ia berjanji akan mencari tahu jawabannya. Part 2 pun ditutup dengan Yongjae yang melihat anaknya. Oke, pastikan kalian tak ketinggalan dari updatean channel saya ya, karena channel ini akan selalu membawa hiburan yang mematikan rasa bosan Anda. Baik, salam sejahtera dan jangan pernah putus asa.